pastekno gak ganjil. Bareng-bareng tapi genep. Iki niki ono mitos, sampean mendaki, ojo sampai noleh nang mburi. Engko ono sing ngetuti. Sok munggah, Gas. Iku sesok sorene siji surat. Emang kowe, kenapa meloki aku terus? Aku pas munggah kuwi lapo? Ono mitos sing mau langgar iki jelas. Di awal film, kita diperkenalkan seorang pria bernama Bagas, yang saat itu mau cerita di podcast Ladenipol tentang pengalaman horornya selama mendaki Gunung Malioboro. Baru aja mau mulai, tiba-tiba langsung di next aja mbak. Nggak apa-apa, oh iya halo rek. Bukan gangguan setan, melainkan diri si pemilik podcast lupa ngisi token listrik. Ia pun meminta maaf kepada Bagas atas kejadian ini. Fokus. Nih, tancepin. Fokus. Setelah lampu udah nyala, Derry dan temannya Dini memulai live-nya, mulai menyapa penonton. Kalau kali ini mereka berdua kedatangan tamu spesial yang baru. Ini kisahnya viral di berbagai media sosial, terutama kali dari situ. Bagas cerita tentang pengalaman pertamanya menaiki gunung yang ia namai Sekawan Limo, berarti persahabatan. Menceritakan tentang 5 orang yang mendaki Gunung Malioboro. Tapi ternyata yang manusia hanya 4 orang. Yang satunya lagi tidak lain tidak bukan adalah Dedemit, setan atau curi. Mitos nomor CJ, nang Gunung Malioboro Meloiha. Kejadian itu tepatnya 1 tahun yang lalu. Bagas mulai memberanikan diri untuk menaiki gunung yang pertama kalinya, demi menemani teman sekaligus pujaan hati Leni yang saat itu, awalnya dia mau berangkat sendirian. Leni ini asli orang Jakarta. Kalau disuruh ngomong pakai bahasa Jawa, emang belum lancar, tapi ngerti apa yang orang-orang bicarain. Baru aja sampai di pos pendaftaran, Bagas sudah ngalamin hal yang janggal, di mana saat ia lagi baca berbagai macam informasi terkait gunung, dan melihat daftar-daftar orang hilang dalam pendakian sebelumnya. Ada salah satu wanita yang sama persis dengan orang yang tadi Bagas temui. Wanita itu bernama Nadia, hilang pada tanggal 12 September tahun 2017 pada malam 1 suruh. Tapi meski begitu, Bagas masih berpikiran positif. Bisa aja itu orang lain gokil. Baru pertama kali daki mas. Iya mas, kita bantu cek dulu ya loh. Kudu dicek nggak? Lama dari itu, para penjaga membantu memeriksa perlengkapan yang dibawa sama Bagas. Sambil ngasih tahu, jangan nengok ke belakang selama mendaki. Takutnya nanti ada yang ngikutin. Daripada berdua, para penjaga pun nyuruh bareng sama pendaki lain yang kebetulan saat itu ada. Diki awalnya Len ingin menolak tawaran itu. Tapi menurut Bagas, nggak ada salahnya ngajak orang lain yang lebih berpengalaman kudu. Lu sih ngarep cedok kok oleh ganjel. Udah naik berdua aja. Yang sudah punya pengalaman gitu loh, kan bagus buat rombongannya kita. Namun di tengah obrolan tiba-tiba muncul pendaki lainnya bernama Juna yang meminta untuk ikut rombongan. Karena sebelumnya ia udah ditinggalin sama teman-temannya. Merasa kasihan, Bagas pun dengan senang hati menerima permintaan itu. Lagi pula ada mitos lain yang harus mereka ikuti. Selain dilarang untuk nengok ke belakang, para pendaki juga harus genap, nggak boleh ganjil. Kayak 1 orang 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Makanya Bagas senang kalau Juna ikut gabung sama rombongannya. Sunscreen Alin udah pakai karena ini udah jam 12. Diki ngasih saran untuk mencoba jalan baru yang lebih cepat. Pemandangannya lebih bagus, bisa sampai puncak saat maghrib. Dengan begitu bahaya, Leni sama Juna bisa melihat matahari terbenam di Ranu Sakuta. Ya udah, kalau emang lebih cepat sama lebih bagus pemandangan, lewat sini aja tuh. Sejak saat itulah Bagas mulai merasakan ada yang janggal. Karena setelah memilih jalan itu, ia nggak pernah sampai ke pos 1. Padahal menurut informasi, jarak ke pos pendaftaran ke pos 1 cuma 1 jam. Menurutnya momen ini bukan gangguan dari makhluk halus. Karena jalan yang dipilih udah keluar dari rute seharusnya. Sampai tibalah mereka berempat di salah satu hamparan luas yang menurut Bagas saat itu, tempat inilah pos pertamanya. Udah mulai gelap nih. Bahaya kalau kita tetap naik. Setuju banget loh Len. Len mau kemana? Len kurasa masih kuat. Leni masih ingin melanjutkan perjalanan agar bisa ngelihat sunset. Kalau kebanyakan istirahat pasti lama sampai puncaknya. Tapi meski begitu, Diki selaku pemimpin mutusin untuk masang tenda. Menurutnya langitnya udah mulai gelap. Berbahaya kalau maksain naik. Tahu kalau ini mau nyari kayu bakar. Juna langsung mendekat ke arah Bagas dan nanyain tentang status hubungannya dengan Leni. Kalau emang belum menikah, menurut Juna gak baik jika Bagas sama Leni berduaan dalam satu tenda. Takutnya bisa gancet. Ojo berduaan ning tenda.
Ora apik. Kok turu-turu, Leni mbok cemes. ngomong kok ngono. Di sore harinya, sekawan Limo yang lagi disibuki dengan tugasnya masing-masing. Mulai terjadi hal-hal mistis. Bagas yang lagi nyari kayu melihat Leni bertingkah aneh sambil membawa potongan kayu ke arah yang salah. Namun gak lama dari muncul seseorang dari belakang. Yang ternyata itu adalah Leni yang asli. Sambil mengajak Bagas untuk kembali ke tenda. Sontak hal itu membuat Bagas terkejut sampai matanya mau keluar. Di waktu yang sama terdengar teriakan Diki dari arah tenda. Ia terlihat ketakutan setelah melihat sosok yang sedang duduk di atas batu. Merasa penasaran, Juna ingin mendekat ke arahnya untuk mastiin apakah itu hantu beneran atau orang. Tapi Diki melarang dan menyuruh semuanya untuk masuk ke dalam tenda. Di tengah perdebatan itu tiba-tiba hantu yang ada di hadapan mereka berempat seketika menghilang. Namun setelah Juna memeriksa, ternyata itu adalah orang bukan hantu. Karena tubuhnya masih hangat dan masih bernafas. Anehnya setelah diperiksa sama Bagas, justru dia mengatakan kalau orang ini sangat dingin. Tekanan jantungnya mulai melemah. Menurut artikel yang pernah ia baca, orang ini hampir terkena hipotermia. Pria ini ternyata bernama Andreo Pramujito. Saat mendengar nama belakangnya, tahu keluarga Pramujito itu sangat kaya raya, memiliki usaha elektronik dan sangat terkenal di Surabaya. Mendengar hal itu, Dini bertanya-tanya, kenapa dia nggak naik helikopter aja? Nggak perlu berputar-putar mencari pos 1 yang ada hantunya. Apakah numpang helikopter? Selalu punya asumsi yang nggak ada otak. Mendengar hal itu, sontak membuat Bagas ketawa. Ia pun melanjutkan cerita kalau setelah Andre pun dirawat. Meski mereka takut, karena saat ini jumlah orangnya bukan hinap lagi, melainkan ganjil. Tapi di luar dari itu, Diki nggak habis pikir, kok bisa Andre naik gunung tanpa bawa perlengkapan apapun. Yang dia bawa cuma gitar aja. Aman kok, wis rada mendingan. Padha koyo Andrew sing nang jero. Iso-iso nang gunung gak nggawa apa-apa lho. Leni emang sedari awal bertekad mau kerja sambil kuliah, belajar mandiri agar nggak ngerepotin ibunya. Namun siapa yang sangka, di tengah perjalanan itu, kejadian tak terduga pun terjadi. Salah satu mobil tak dikenal menabrak ke arahnya. Meski Leni selamat, namun sayang ibunya meninggal akibat kecelakaan tersebut. Mama nggak pernah ngerasa direpotin sama kamu. Di saat lagi galaunya, Leni seperti mendengar suara bisikan yang namun ia mencoba berpikir positif. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Setelah Bagas menceritakan tentang masa lalu Diki kemudian memberi saran agar Bagas segera nyatain perasaannya. Perempuan itu butuh pernyataan dan kepastian. Juna juga setuju. Bagusnya momen itu Bagas lakuin pas nanti udah di puncak. Kalau diterima, dia bisa langsung menciumnya. Gak lama dari itu, Diki pergi buang air kecil, tapi ternyata dia malah mandi di salah satu sungai, sambil membacakan beberapa mantra pakai bahasa Jawa. Di sini, kita bisa tahu tujuan sebenarnya Diki itu bukanlah naik gunung, ingin ngejalanin ritual khusus demi mendapatkan jimat. Tanpa dia sadari, terlihat sosok berbadan besar dengan luka parah di kepalanya, melihat ke arah Diki. Di waktu yang sama, Andre telah bangun dari pingsannya. Ia berterima kasih kepada Bagas dan kawan-kawan karena sudah menolong dan merawatnya. Andrew curhat kalau ayahnya nggak merestui hubungannya dengan Mitchell. Dia lebih mementingkan apa kata orang jika anak pengusaha kaya raya menikah dengan perempuan yang secara ekonomi jauh di bawahnya. Ditambah keadaan semakin rumit Andrew tahu kalau pacarnya hamil. Niat mau ngegugurin, tapi Mitchell nggak setuju dengan keputusan itu. Mas Andrew? Keesokan harinya, sekawan Limo kembali melanjutkan perjalanan. Namun entah kenapa, setelah berjam-jam mereka belum juga sampai di pos pertama. Ia bisa menahan emosinya, kemudian meluapkan amarahnya kepada Diki. Udah sunsetnya dapet, sunrise juga udah lewat. Ditambah lagi sekarang rute baru yang katanya lebih cepat, sampai pos 1 aja belum. Tapi meski begitu, Diki nggak terlalu mempedulikan perkataan itu. Karena yang diyakini sejak awal, telah terpenuhi, yakni batu sakti alias jimat. Kemarin sunset nggak dapat, sekarang sunrise juga udah lewat. Dimana kita masih belum tahu berapa lama lagi nih pos selanjutnya. Dahulunya Diki hanyalah seorang pengangguran. Sehari-harinya ia hanya bisa berharap dari slot agar bisa membayar hutang-hutangnya. Ada momen saat pria penagih hutang lagi-lagi mendatangi.
Diki yang tahu itu langsung berusaha kabur lewat jendela belakang. Namun tiba-tiba si penagih hutang itu terjatuh dan gak sengaja kepalanya mengenai mesin potong yang masih menyala. Dari sini kita bisa tahu sosok berbadan besar itu ternyata si penagih hutang. Kembali ke masa sekarang, di mana saat itu Bagas ada pendaki lain yang baru aja turun. Tanpa berlama-lama, Diki bertanya apakah jalan menuju puncak masih jauh. Wanita itu hanya menjawab kalau pos. Yang jelas buat nyampe puncak masih jauh. Maksud lu gini, puncak jatuh nggak kanan lot down. Singkat cerita, sampailah mereka berlima di pos 2 yang tadi dibicarai. Entah kenapa para pendaki lain melihat semua ke arah rombongan namun Bagas sendiri nggak mempedulikan hal itu dan langsung memesan bakso 5 porsi. Sontak mendengar hal itu, tukang bakso pun terkejut karena di pandangannya saat itu hanyalah 4 orang aja. Ia yakin pasti ada mitos yang dilanggar selama mendaki. Sejak saat itu, Bagas mulai sadar salah satu dari sekawan limo ada yang bukan manusia. Ia pun ingin terang-terangan kepada semuanya. Namun hal itu dicegah sama Juna karena sebelumnya Bagas sendiri dan siapapun dari kita nggak perlu membahas hal mistis lagi. Bisa aja ucapan tukang bakso itu cuma candaan semata. Maksudnya jadi tadi itu Len. Aku dibilang Westu. Setelah mendengar kalau Bagas mau naik ke puncak dan udah datang ke Basecam dari kemarin, para pendaki lain yakin kalau Bagas pasti salah pilih rute. Mereka juga ngasih saran agar Bagas ngurungin niatnya karena besok bukan hari baik buat naik gunung. Malam 1 Suro merupakan malam yang sakral dan memiliki makna penting dalam Islam dan budaya Jawa. Malam yang mistis sakral. Dihindari keluar rumah. Dan masih banyak yang lainnya. Kalau orang Jawa pasti udah paham soal mitos-mitos itu. Setelah mendengar itu, Bagas semakin bimbang. Tapi ia juga nggak mau ngasih tahu Leni. Takutnya nanti dia khawatir terus ketakutan. Mas, memangnya kenapa Mas? Suruh loh Mas. Piye tau iki, Bah? Mas, petunjuk arah sampean salah lagi. Sopo sing nggo sampean, Mas? Aduh, koyo sampean. Ini Mas. Di tengah obrolan itu, lagi-lagi Leni mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Merasa penasaran, ia pun mencoba mengikuti kemana arah suara itu berasal. Karena suara itu sama seperti panggilan dari ibunya. Tahu ada yang gak beres. Bagas berusaha menghentikan Leni dan inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, mereka berlima pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Andrew semakin khawatir karena dari tadi kebanyakan orang yang mereka temui mau turun gunung. Nggak ada satupun dari mereka yang mau naik sampai akhirnya sekawan limo sampai di pos 3. Ranu Sakuta. Lama-kelamaan tingkah laku Diki semakin aneh. Ditambah lagi setelah memeriksa seluruh tas, Bagas nemuin batu yang dibungkus kertas bertuliskan bahasa Arab. Tahu kalau ini mulai nggak beres. Leni memutuskan untuk berpisah dengan Diki. Ini udah makin nggak jelas sih. Mendingan kita cabut sekarang. Len, jangan gitu toh, Len. Singkat cerita, sesampainya di puncak, Leni berteriak sekencang-kencangnya sambil meminta maaf kepada ibunya kalau ia udah terlambat. Tak lama dari itu, lagi-lagi suara bisikan itu muncul memanggil nama Leni. Beruntung saat itu masih ada Bagas yang berusaha menghentikannya. Dari sini, kita bisa tahu tujuan Leni sebenarnya bukan mau cari hiburan, kedamaian, tapi yang dia mau justru menyusul ke tempat mendiang. Ibunya makanya sedari awal, dia mau berangkat sendirian, gak mau ditemenin siapapun, termasuk Bagas. Gak lama dari itu, datang Juna, Andrew, dan juga Diki ingin mengabadikan momen tersebut. Karena di pikiran mereka saat itu Bagas mau nyatain perasaannya ke Leni. Namun lagi-lagi Leni kembali meluapkan emosinya. Jangan-jangan sedari awal Diki emang sengaja ngajak pendaki lain dan membawa kita ke rute yang salah agar bisa ditemenin ke tempat tujuannya. Karena Diki takut kalau berangkat sendirian. Barulah setelah itu Diki mengatakan batu yang ia bawa sedari awal tujuannya untuk melindungi dari gangguan hantu. Namun menurut Len, justru bisa sebaliknya. Ia baru-baru ini selalu aja diganggu sama bisikan-bisikan, ditambah penampakan pocong. Andre juga sesekali ngelihat bayangan sama kuntilanak. Makanya bukan ngusir hantu, tapi justru malah ngundang mereka. Sejak saat itulah, Bagas dan Leni memutuskan untuk berpisah. Kalau Diki masih mau bawa batu itu. Atau kita yang dipaksa nemenin lo ke tempat tujuan lo, karena lo terlalu penakut. Leni jujur sejak kematian ibunya, ia nggak tahu lagi mau kemana. Mau apa harus gimana. Mungkin dari dulu Leni kelihatannya cuek, tapi sebenarnya ia sayang banget sama ibunya. Gua mau kemana? Gua nggak tahu. Dan gua harus di mana? Kamu sampai kapan mau
terus-terusan nyalahin diri kamu sendiri. Di situ Bagas mulai berusaha menenangkan Leni. Ia cerita, dulunya Bagas punya banyak teman di suatu tempat. Udah lama nggak balik lagi ke tempat itu. Sekalinya ke sana, tempat tersebut sudah berubah. Anak-anak makin disiplin, makin rajin, pintar bahasa Inggris. Pas Bagas nanya ke anak-anak itu, mereka jawab, semua ini berkat Mbak Leni. Dan dikira saat itu, Bagas relawan sama sepertinya. Padahal Bagas sama kayak anak-anak yang ada di sana. Sejak kecil, ibu dan ayahnya sudah meninggal dunia. Tapi meski begitu, Bagas bersyukur masih punya nenek yang selalu ngasih perhatian dan merawatnya sampai sekarang. Dia juga beruntung bisa kenal sama Leni, bisa belajar banyak pas waktu di kampus, sama di panti asuhan. Makanya mau sampai kapan Leni mau nyalahin diri sendiri dan berpikir kalau hidupnya saat ini udah nggak ketepatan munggah gunung iki bareng gara-gara rajamu itu awak dewi salah jalan. Gunungnya lamunan gini gak lama dari satu persatu dari mereka mulai terjadi gangguan makhluk halus. Saat dalam perjalanan turun, Andreo yang berjalan paling belakang digapruk sama kuntilanak. Diki kembali didatangi sosok penagih hutang yang membuat dirinya pingsan. Sedangkan Juna sendiri nggak sadar dan emang nggak boleh menengok ke belakang ngikutin mitos yang ada. Dia nggak tahu apa yang terjadi sama teman-teman. Hanya itu, saat Bagas mau ngungkapin perasaannya, tiba-tiba muncul pocong di hadapan Leni yang membuat keadaan jadi kacau balau. Rasa menjanggal, Juna mencoba memberanikan diri melihat ke belakang. Dan benar aja, gak ada siapapun di belakangnya. Sampai akhirnya, ia menabrak satu sosok berbadan besar, bermata merah, sesuai yang dipikiran Miming dan teman-teman semua, kalau itu adalah Genderuwo. Sekawan limo yang tadinya saling terpisah satu sama lain, kini nggak sengaja bertemu di salah satu tempat. Setelah kejadian Bagas jadi teringat perkataan neneknya. Sebelum berangkat, beliau sempat ngelarang Bagas buat naik gunung, karena tahu malam satu sore itu sangat sakral. Gak mau ambil resiko. Juna ngasih saran buat berkemah sebentar. Bisa aja, karena semuanya lagi kecapekan berhalusinasi. Awalnya Bagas bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Tapi setelah tahu Leni kecapekan, ia pun menuruti permintaan itu. Aku benar-benar gak kuat kalau kita harus jalan lagi. Nas. Delok kuntilanak. Tadi gue dikejar pocong. Ya kan Gashar? Satu persatu dari mereka akhirnya cerita. Dari mulai Leni yang ngelihat pocong. Iki ngelihat arwah penagih hutang. Andrew ngelihat Kunti, Juna ngelihat Genderuwo. Namun entah kenapa Bagas nggak ngelihat satu sosok pun. Sontak hal itu pun membuat Dini ketakutan. Jangan-jangan selama ini Bagas adalah hantunya. Ander mudah hantu. Setelah kejadian itu, Diki mulai curiga. Jangan-jangan semua ini gara-gara jimat yang dibawanya. Ia pun lalu membuang jimat tersebut. Tapi saat semuanya udah masuk ke dalam tenda Andre, membawa jimat yang dibuang tadi. Nggak ada maksud lain. Ia hanya ingin mengembalikan jimat itu ke tempatnya. Turunan rek kalem halus. Kalau beneran ini, telaknya Mas Juna. Berarti dari tadi kita muter-muter. Singkat cerita, lagi-lagi kejadian janggal kembali terjadi. Setelah hari kedua, 3, 4 sampai hari ke-6, mereka berlima seperti disesatkan. Sejauh apapun berjalan, ujung-ujungnya kembali lagi tempat di mana mereka menggelar tenda. Bahkan untuk mastinya, Bagas sengaja ngasih pertanda berupa kain di titik di mana Juna bab. Kalau emang ketemu sama kain ini, berarti dugaan mereka dari awal emang benar. Dan memang itulah yang terjadi. Sesat disesatkan. Kenapa tahu disesatkan? Karena menandai memutuskan nginep Mananang Gunung Malioboro. Malam harinya, Bagas mulai paham mengapa kita semua jadi begini. Ia teringat ucapan tukang bakso di pos 2. Kalau sedari awal udah ada yang ngikutin. Salah satu dari sekawan limo adalah hantu. Kalau misalkan itu benar, Diki curiga orang yang dimaksud adalah Andreo. Karena dia muncul di tengah-tengah hutan tempatnya jauh dari rute seharusnya. Dari situ mereka saling menuduh satu sama lain. Sampai akhirnya, perkataan Juna membuat Leni sakit hati. Di mana dia juga curiga. Jangan-jangan Leni udah meninggal bersamaan dengan ibunya saat kecelakaan. Salah siji saka awake dhewe iki demit. Jangan sing ning kene iki mung arwahmu. Sakjane kowe wis mati. Omonganmu kok raimu. Jun, gak ngono carane. Di tengah keributan itu tiba-tiba Juno dimasuki sosok Genderuwo tadi. Tak lama dari itu muncul sosok-sosok lain kuntilanak. Satu persatu kejadian yang bekas alami terus ia renungi. Kenapa hanya dia yang gak ngelihat hantu? Kenapa Leni
Diki, Juna, Andrew dikejar hantunya masing-masing. Sampai akhirnya, ia teringat soal mitos. Jangan melihat ke belakang. Itu maknanya apa padahal? Siapapun pendaki gunung melihat ke belakang buat mastiin temannya aman. Yang ternyata maknanya nggak boleh melihat ke belakang. Jangan melihat terus-terusan ke masa lalu yang kelam. Itu bisa ngerusak masa depan jika terus dipikirin. Kita harus kasih tahu mereka. Tanpa berlama-lama, Bagas langsung berusaha ngeyakinin Leni agar mau ngelihat ke belakang. Mungkin ini satu-satunya agar bisa lepas dari gangguan pocong itu. Meski berat hati, Leni mulai memberanikan diri menghampiri ke arah bisikan itu berasal. Dan benar aja, pocong yang awalnya sangat menyeramkan seketika berubah jadi ibu Leni. Di momen itulah, Leni mencurahkan seluruh hatinya sambil meminta maaf kepada arwah ibunya itu. Ia bahkan berpikir, kenapa nggak mati sekalian aja pas kecelakaan itu biar bisa nemenin ibunya. Tapi sebenarnya arwah ibu Leni hanya mau mastiin kalau anaknya dikelilingi oleh orang-orang baik dan sayang sama Leni. Dari kejauhan, Bagas yang nggak melihat apapun tetap menyemangati Leni sambil nyatain cintanya. Kalau perasaan Bagas masih kurang, Leni harus ingat sama anak-anak di panti asuhan. Leni minta maaf ya PA. Leni tahu Leni salah. Tahu kalau hal ini berhasil, Bagas dan Denny berusaha ngasih tahu teman-temannya agar nengok ke belakang. Karena itu satu-satunya cara agar bisa lepas dari gangguan makhluk halus ini. Satu persatu dari mereka mulai memberanikan diri. Awalnya Andre melihat kuntilanak, tapi lama-kelamaan wujud mengerikan itu berubah menjadi Mitchell pacarnya. Ditambah lagi ada anak kecil, yang jelas itu adalah anak mereka berdua. Waktu itu, Andre mencoba memberanikan diri ngasih tahu ke ayahnya kalau dia udah ngehamilin anak orang. Sontak hal itu membuat ayahnya marah sampai-sampai rela ngusir anaknya kalau masih mau sama perempuan yang gak selevel secara ekonomi. Di momen itulah, Andre meminta maaf dan berjanji gak akan lari. Apapun cobaannya, ia akan terus ada buat Michelle dan anaknya. Andre nggak mau anaknya ngerasain apa yang ia rasain selama ini. Dimana sedari dulu ayahnya selalu aja membanding-bandingkan prestasi dirinya dan kakaknya. Seakan-akan nggak pernah dianggap sama orang tuanya sendiri. Aku goblok, aku nggak tahu ngamu. Gue mau ngewet. Berhari-hari diganggu sama sosok penagih hutang. Waktu itu Diki meminta tolongnya agar diberikan solusi. Dia ngasih tahu sehari sebelum tanggal 1 Suruh, Diki harus naik Gunung Malioboro. Sucikan diri, cari air mengalir. Kalau udah mandi di sana, ambil batu yang nantinya bisa dijadiin jimat buat musir hantu itu. Arwah penagih hutang cerita kalau kita sama-sama orang susah. Ia setiap hari menagih hutang bukan karena dendam, tapi emang itu kerjaannya. Ia cari nafkah buat istri dan anaknya. Kalau udah mati terus begini, siapa lagi yang mau ngasih makan mereka? Mendengar hal itu, Diki pun meminta maaf karena nggak berpikir sejauh itu. Tanpa sadar, kalau udah begini, ia udah nyusahin hidup orang. Mulai hari ini, Diki berjanji akan berhenti main judi slot. Terus ngejual semua barang-barang Yamaha buat bayar hutangnya. Aku jangan cemburu. Aku nggak pernah mikir. Di sisi lain, Juna masih kebingungan harus gimana lagi. Apa jangan-jangan semua ini gara-gara Juna di pohon kediaman genderuwo itu. Pertama kali bertemu dengan sosok ini pas tinggal Andreo sama Diki. Mendengar hal itu, Bagas ngerasa ada yang janggal. Dari kejadian-kejadian sebelumnya Diki, Leni maupun Andreo, hantunya datang ketika nggak sendirian. Bahkan Bagas nggak bisa ngelihat hantu saat teman-temannya lagi diganggu. Tapi entah kenapa saat ini mereka berempat bisa ngelihat dengan jelas di hadapan Juna. Apa jangan-jangan sosok ini hanya ingin berteman dengan Juna? Dari sini, kita bisa tahu kalau ternyata salah satu hantu dari sekawan Limo itu adalah Juna. Sedari dulu teman sekampus Junas lalu aja mengejeknya, ngatain mukanya hitam lah gendut. Ditambah lagi ayahnya ketangkap korupsi yang membuat dirinya makin dibully. Selaginya ada yang mau ngajak palingan cuman mau ngorotin duitnya aja. Sampai titik dimana saat pendakian sebelumnya Juna yang lagi bab ditinggalin teman-teman perempuannya itu hanya karena mereka nggak mau nunggu lama. Namun tanpa mereka sadar, lama dari itu Juna terpeleset ke dalam jurang. Setelah mengingat kembali kejadian itu, Juna berlari ke tempat di mana ia terjatuh. Dengan muka pucat, ia baru sadar kalau selama ini Juna telah meninggal dunia. Ternyata aku demit. Kita semua peduli sama Mas Juna.
Namun meski begitu, ia sangat senang dan berterima kasih kepada Bagas Diki, Leni Andreo. Akhirnya Juna bisa ngerasain punya sahabat yang tulus. Buta merah. Pengen makan sedotan. Setelah 7 hari melakukan pencarian dan berbekal para saksi dari penjaga pos pendaftaran, pedagang bakso di pos 2, serta beberapa barang bukti tanda keberadaan korban, tim SAR dengan berat hati harus menutup pencarian ini dan menganggap kalau para korban telah menghilang. Namun lama dari itu, Andreo dan Leni menghampiri orang-orang yang lagi untuk meminta bantuan. Mitchell pun sontak nangis, bahagia tahu pujaan hatinya masih hidup. Dalam kondisi hamil itu, Andreo sendiri meminta maaf dan berjanji gak akan ninggalin Michelle lagi. Begitu juga dengan anak-anak panti asuhan memeluk Leni, takut dirinya kenapa-kenapa. Loh iya loh. Leni bersyukur banget tuh Gusti Matur. Para tim SAR langsung membawa mayat Juna. Bahkan, sosok Juna masih berada di sana untuk memberi saran kepada semua orang, terutama teman-temannya. Tapi anehnya, arwah Juna nggak menghilang. Udah coba beberapa pose, masih aja nggak berpengaruh apapun. Kembali ke ruangan Ponces, Dini beranggapan mungkin arwah Juna bisa tenang setelah mayatnya dimakamkan. Mendengar hal itu, Bagas hanya bisa ketawa karena ternyata selama Ponces ini berlangsung, sosok Juna ada di ruangan ini. Tepatnya berada di pundak Derry. Tahu akan hal itu tanpa berlama-lama, Derry meminta kepada Dini untuk menutup live-nya. Tapi sebelum itu Leni ngasih tahu sosok Juna baru aja ngasih kode. Belum mau menutup acaranya sebelum Bagas mencium Leni. Closing cepetan.